Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Rabu 4 Januari 2023. Renungan didasarkan dari Mazmur pasal 72, ayat 18 sampai dengan 19. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, rahmat, kekuatan, berkat, dan pertolongan-Mu yang senantiasa ada dan nyata menyelamatkan kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini Tuhan, semakin meneguhkan iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Sehingga setiap langkah kami di tahun yang baru, di tahun 2023 ini, kami menjadi teguh, kami menjadi bersemangat, dan kami menjadi kuat. Karena kebenaran-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu Tuhan dianugerahkan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Mazmur 72 ayat 18 sampai dengan 19, demikian sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan Rabu 4 Januari 2023 adalah perbuatan yang ajaib. Kita baru saja melewati tahun 2022. Tentu ada berbagai kenangan, kesan, pengalaman, perjumpaan yang mengisi ruang batin kita, yang mengisi seluruh harapan kita, yang menjadikan kita bisa merangkai semua. Bukan hanya menjadi sebuah cerita, tetapi di dalamnya ada makna, nilai yang memampukan kita membangun kehidupan yang terus berjalan. Kenapa saya mengatakan terus berjalan? Kalau berhenti tentu saja kita akan tetap saja di tahun 2022. Maka dari setiap cerita yang di dalamnya ada nilai dan makna yang kemudian meneguhkan kita untuk terus maju di tahun 2023. Tentu dari pergantian tahun yang terus kita alami dan rasakan, semuanya memiliki pengharapan. Tentu semuanya pengen baik-baik saja, indah-indah saja, bahagia selamanya. Tapi belajar dari pengalaman kehidupan sebelumnya, selalu ada dinamika kehidupan yang membuat kita lelah, bosan, keluar keringat banyak, tangisan yang terus berceceran, dan mungkin saja membuat hati kita merasa terluka. Maka pertanyaannya, apakah di tahun 2023 ini pengalaman-pengalaman itu bisa terus terjadi? Ataukah di tengah pengalaman itu kita tetap memampukan diri untuk bangkit, percaya dan melangkah? Maka teks yang kita renungkan hari ini dari Mazmur pasal 72 ayat 18 sampai dengan 19 menjadi menarik untuk kita bersama. Dengan judul perikop, doa harapan untuk Raja. Di ayat 18, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Kata terpujilah menunjukkan apa? Rasa syukur. Ada perjumpaan yang dimaknai bahwa Tuhan hadir dan hidup. Maka inilah yang menjadi pesan pertama untuk kita. Mari kita memulai di tahun 2023 ini
dengan rasa syukur dulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, aku telah melewati di tahun 2022. Maka ketika kita bisa bersyukur seperti halnya sang pemazmur ini, itu yang menjadikan kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Memandangnya bagaimana? Memandang, melihat ke belakang, bahwasanya Tuhan telah memberkati dan menolong kita di tahun yang sebelumnya. Maka ketika memandang ke belakang dan kemudian ke depan, kita diarahkan untuk tetap maju. Bahwa karya yang besar yang dari Tuhan, yang terjadi tahun sebelumnya, akan terjadi pula di tahun 2023. Maka mari kita alasi, kita dasarkan tahun ini dengan kata terpujilah Tuhan. Sehingga inilah ungkapan syukur, ungkapan keyakinan, ungkapan penyerahan, ungkapan untuk terus setia mengikut Tuhan. Yang kedua, yang melakukan perbuatan yang ajaib. Mau tidak mau kita harus mengakui, kalau bukan Tuhan, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kalau bukan Tuhan, saya yakin kita tidak akan berdaya. Maka pesan yang kedua dari renungan hari ini, bahwa perbuatan yang ajaib yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu senantiasa. Setiap waktu, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, langkah kehidupan kita dalam topangan perbuatannya yang ajaib. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kalau tanpa perbuatan yang ajaib, tentu kita tidak bisa hidup. Tentu kita tidak bisa bangkit. Tentu kita masih tergeletak dan tak berdaya. Tapi perbuatan yang ajaib berarti menunjukkan kuasanya yang hadir. Maka itulah yang harus kita yakini. Bahwa di tahun 2023, perbuatan yang ajaib yang menunjukkan kuasa Tuhan hadir atas kehidupan kita. Kuasa yang juga dimaknai bahwa keselamatan itu terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, mari kita perhatikan kata seorang diri. Menunjukkan apa? Di ayat 18 ini. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengharapan. Hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong kita. Maka inilah yang menjadi pesan ketiga untuk kita bersama. Seorang diri, mari kita andalkan Tuhan. Sudahlah, tidak usah pikiran, oh karena saya punya relasi ini, oh itu karena ada orang pintar, oh karena ini, itu dan lain sebagainya, termasuk mengandalkan diri kita. No, no, no. Mari andalkan Tuhan. Dia yang seorang diri mampu merengkuh semuanya. Hadir atas setiap kehidupan dan pergumulan kita. Ia yang menyatakan kebaikan, maka selamanya ia menyatakan kebaikan itu secara berlimpah kepada kita. Percayalah dan andalkanlah Tuhan. Dan sebagai penutup, dalam tema perbuatan yang ajaib, kita perhatikan ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Kata terpujilah diulangi kembali. Artinya apa? Bahwa bukan saat ketika hari ini kita mengucap syukur, besok tidak. Tetapi terpujilah berarti kesenantiasaan kita untuk bersyukur apapun itu. Dengan bersyukur melatih spiritualitas kita untuk apa? Untuk percaya bahwa di tengah badai ada Tuhan. Di tengah kegentaran Tuhan nyata. Di tengah ketakutan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan di tengah kebahagiaan dan kesenangan kita, Tuhan hadir menyatakan diri. Terpujilah Tuhan adalah selamanya yang kekal dalam kehidupan kita. Yang berarti Ia selamanya
menyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita. Dan berikutnya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Kemuliaannya berarti apa? Kuasa, kehendak, kemurahan, dan pertolongannya yang selamanya memenuhi bumi, memenuhi kehidupan kita, memenuhi kehidupan saudara semuanya. Untuk itu percayalah pada perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan kepada kita. Teruslah berjalan di tahun 2023 ini dengan terus berharap bahwa perbuatan yang ajaib yang Ia nyatakan hadir atas kehidupan yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Dan Ia menyatakan kemurahannya yang tak terbatas. Selamat Natal dan selamat menapaki tahun 2023. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kebesaran-Mu nyata dan ajaib di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, menjadikan kami teguh bahwa perbuatan-Mu yang ajaib itu terselenggara kini dan selamanya. Untuk itu mampukan kami percaya, mampukan kami terus berharap, mampukan kami berserah dalam menapaki, menjalani, dan menempuh di tahun yang baru ini, tahun 2023. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami dalam damai sejahtera dan kuasa-Mu yang menyertai kehidupan kami kini dan selamanya. Untuk itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan hamba-Mu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budian Dono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Heni Yulianti, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono. Kami percaya Tuhan kasih dan kekuatan-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, memberikan kekuatan, kesegaran, dan topangan yang dari-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa khususnya untuk Ibu Sinta, istri dari Bapak Dewo wilayah 3. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Sinta yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih. Biar jamahan kasih-Mu Tuhan yang menolong dan Engkau memulihkan serta menyempurnakan kembali kesehatan Ibu Sinta. Kami yakin rahmat-Mu yang besar dan perbuatan-Mu yang ajaib bekerja dalam kehidupan Ibu Sinta. Kami percaya Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga, berkati Tuhan dan tolonglah, berikan juga kekuatan, kesabaran, dan mampukan keluarga itu tetap menjadi berkat untuk Ibu Sinta. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kesan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau menolong, Engkau Tuhan hadir, memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Khususnya juga bagi seluruh keluarga yang mendampingi, kami percaya Tuhan rahmat dan kasih-Mu besar atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami yakin di tahun 2023, sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, atau kehidupan sekitar kami, atau dalam ekonomi global, tapi biarlah kami tetap kuat, tetap percaya bahwa Engkau menghidupi kami dengan keselamatan-Mu Tuhan. Untuk itu mampukan kami terus berserah, mampukan kami terus bersemangat dan berjuang dalam kehidupan ini, bahwa kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kekuatan Engkau limpahkan kepada kami dengan kuasa-Mu yang menyelamatkan itu. Kami percaya ya Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah kami masing-masing, termasuk seluruh keturunan kami, anak dan cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati seluruh keturunan kami. Demikian juga kami yakin percaya Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kasih-Mu, rahmat-Mu, kekuatan dan cara kerja-Mu mulia, sehingga Engkau terus menyatukan kami Tuhan dalam persekutuan yang indah di GKJ Sari Mulyo.
Kami percaya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kami yakin kesejahteraan, rahmat, berkat, kasih dan kesempurnaan kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-Mu terus-menerus Tuhan untuk perdamaian dunia. Tolonglah ya Tuhan, bila sempurnalah kasih-Mu hingga perdamaian dunia terwujud. Peperangan antara Ukraina dan Rusia segera berakhir. Demikian juga Tuhan ketegangan-ketegangan antara beberapa negara. Tolonglah Tuhan, biarlah tidak terjadi peperangan dunia ketiga Tuhan. Kami ingin damai, kami ingin menikmati kehidupan dalam kebahagiaan Tuhan. Untuk itu tolonglah ya Tuhan, supaya juga resesi ekonomi tidak terjadi Tuhan. Maka melalui kasih-Mu, Engkau memadamkan setiap peperangan atau gejolak yang ada Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.